Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Razia justisi COVID-19 yang digelar oleh petugas gabungan di Jati Baru Tanah Abang, Jakarta diwarnai protes sejumlah penumpang dan pengemudi angkot. Iya, para pengemudi bahkan mengancam akan mogok massal jika operasi serupa terus digelar. Sekarang begini, solusinya gampang. Bila mana kita ibaratnya ini udah supply tutup 5.000 atau 50.000, kita diam nggak berjalan. Seorang pengemudi angkutan umum protes kepada petugas yang menggelar razia justisi COVID-19 di Jalan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta. Sopir protes lantaran harus membatasi jumlah penumpang di bawah 50% dari total jumlah penumpang. Hal tersebut membuat omset pendapatan harian para supir menurun drastis dan terancam tidak bisa mengejar setoran. Protes juga dilayangkan sejumlah penumpang yang merasa terganggu dengan razia tersebut karena menyita waktu. Ngebilangin atau ada petugas dari sini datang ke mana namanya, ke stasiun yang dalam pengeteman itu. Saya mohon minta jadi orang jadi menghambat, kalau begini kan menghambat kita ini. Merasa terganggu nggak sih Mas dengan ada operasi ini Mas? Ya lumayan terganggu, waktu kerja nggak terbatas. Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya yang ikut mengawal digelarnya razia menegaskan sanksi bagi kendaraan umum yang melanggar akan diberikan surat teguran. Kepada driver, tapi sanksi ditujukan kepada pelaku usaha. Artinya si pemilik dari angkutan tersebut. Ya. Bila ada pelanggaran pertama, akan diberikan peringatan secara tertulis. Kalau ada pelanggaran lain, pelanggaran berikutnya, maka dendanya cukup besar. Dendanya bisa 50 juta. Para sopir angkutan umum bahkan mengancam akan mogok massal jika harus terus membatasi jumlah penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kabur dengan cara menjebol pintu kamar. Pasien ini diduga jenuh saat menempati ruang isolasi COVID-19. Kok bisa kayak kayaknya mau? Inilah kondisi ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Membukanya tadi ya. Seorang tenaga kesehatan mengenakan alat pelindung diri lengkap, menunjukkan pintu kamar ruang isolasi pasien yang telah hancur. Diduga dirusak pasien yang mendiami kamar tersebut. Terkait kejadian ini, Satuan Tugas COVID-19 Kota Waringin Timur membenarkan adanya kerusakan di rumah sakit yang dilakukan oleh pasien COVID-19 yang mencoba kabur dari ruang perawatannya karena pasien diduga jenuh. Namun pasien tersebut tidak sempat pergi kemana-mana dan masih berada di area gedung perawatan khusus pasien COVID-19. Bagaimanapun COVID ini bukan hanya penyakit secara psikis ya, tapi juga psikologis. Jadi pasien itu tetap di ruang isolasi, jadi tidak pergi kemana-mana seperti apa yang mungkin terjadi di Jawa Tengah kemana-mana dan segala macam atau di daerah lain. Kami berharap seluruh pasien yang sudah diisolasi bisa meningkatkan imunnya ya dengan rasa senang, tidak menjadi sebagai sebuah beban. Kok bisa kayak kayaknya mau? Saat ini pasien tersebut sudah dirawat kembali di ruang perawatan yang berbeda. Sementara pintu yang rusak akan segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali sebagai ruang perawatan pasien COVID-19. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Fahrul Razi tengah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Menteri Agama Fahrul Razi dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Menak menjalani tes swab pada 17 September dan hasilnya positif. Saat ini kondisi fisik Fahrul Razi terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan. Kini Menak fokus menjalani proses pemulihan kesehatan. Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, Menak mengalihkan kepada Wakil Menteri Agama, Zainud Tauhid Saadi, serta memberikan arahan kepada para pejabat terkait. Kementerian Agama tengah melakukan proses tracing siapa saja yang pernah kontak erat dengan Menteri Agama. Untuk sementara tidak ada lockdown di gedung Kementerian Agama. Hampir seluruh pegawai bekerja di rumah atau work from home
Dan bagi yang tetap bekerja di kantor diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Kami mohon doa bahwa alhamdulillah pada saat ini kondisi Bapak Menteri baik, jadi mohon doa agar mungkin nanti ketika periksa swab lagi yang berikutnya sudah bisa negatif. Mohon doa bahwa sekarang Pak Menteri memfokuskan untuk pemulihan supaya bisa segera melaksanakan tugas lagi. Sejumlah menteri era pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinyatakan positif COVID-19, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sempat dirawat intensif dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang juga dikabarkan terinfeksi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran resmi mengoperasikan Tower 4 untuk menampung pasien positif COVID-19. Tower 4 dikhususkan bagi isolasi mandiri untuk pasien berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Satgas COVID-19 merampungkan perbaikan Tower 4 setinggi 32 lantai agar bisa segera digunakan. Total tempat tidur yang tersedia di flat isolasi mandiri berjumlah 1.500 lebih. Satu kamar nantinya diisi oleh 2 atau 3 orang pasien OTG. Beroperasinya Tower 4 akan menambah daya tampung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dari 3 tower yang lebih dulu sudah digunakan. Karena saat ini tentunya yang paling penting justru bagaimana peperangan atau masyarakat sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID-19 ini. Dan petugas kesehatan rumah sakit yang kita siapkan adalah sebagai garda atau benteng terakhir dari pertempuran melawan COVID ini. Dan kita harapkan kesiapsiagaan yang kita lakukan selama ini memberikan yang terbaik dan tidak terbanjiri oleh dari garda terdepan karena masyarakat tidak mematuhi, tidak melakukan disiplin protokol kesehatan yang selalu diharapkan atau dihimbau oleh pemerintah, dan ini harus dilakukan bersama-sama. Sementara itu pemirsa, pasca ditemukannya 6 pegawai yang dinyatakan positif COVID-19, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat mensterilisasi seluruh area kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Ya, aktivitas ini dilakukan untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Satu persatu ruangan yang berada di kantor Wali Kota Jakarta Pusat disterilisasi petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat pada Senin siang. Sterilisasi dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh ruangan, mulai dari ruang rapat hingga ruang kerja Wali Kota. Petugas juga mengerahkan 1 unit mobil damkar jenis water mist untuk menyemprot disinfektan di area luar gedung secara menyeluruh. Disinfeksi kantor pemerintah Kota Jakarta Pusat sengaja dilakukan menyusul terkonfirmasinya 6 pegawai positif COVID-19. Tujuannya agar bisa mencegah potensi penyebaran COVID-19 pada saat aktivitas kantor kembali normal. Pada pagi hari ini kami dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan pada semua lingkungan kantor Wali Kota, baik gedung maupun di dalam maupun luar. Adapun jumlah personil yang kami terjunkan pada hari ini sebanyak 51 personil. Ini melibatkan juga peralatan sebanyak 13 alat sprayer dan 1 unit mobil 2.500 untuk penyemprotan nanti di sekitar ring luar kantor Wali Kota Jakarta. Rencananya penyemprotan disinfektan akan dilaksanakan rutin selama 2 hari ke depan hingga kantor Wali Kota dibuka kembali pada Rabu mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah menegaskan pilkada serentak akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.